Halo guys, perkenalkan nama saya Anjani Trimaudita. Saya dari Universitas Mula Warman, Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ejaan di dalam bahasa Indonesia. Pertama yaitu ada namanya aspek ejaan. Aspek ejaan itu ada 3. Yang pertama, fonologis, morfologis, dan sintaksis. Ada pula yang namanya sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen, yang kedua adalah ejaan Republik atau biasa disebut Swandi, yang ketiga adalah ejaan Melindo atau bisa disebut sebagai Melayu Indonesia, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Pula fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia yaitu ada 3, yaitu yang pertama yaitu sebagai landasan pembukaan tata bahasa, yang kedua adalah sebagai landasan pembukaan tata istilah atau kosakata, dan yang terakhir adalah sebagai penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah. Ada pula saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf di dalam bahasa Indonesia, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama adalah abjad, kedua adalah huruf vokal, ketiga adalah huruf konsonan, dan yang terakhir adalah huruf diftong. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf hidup yang biasa kita gunakan, dan itu terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan sendiri adalah kebalikan dari huruf vokal, yaitu huruf mati. Dia biasa dihidupkan oleh huruf vokal, yaitu bila dimana dia digabungkan dengan huruf konsonan tersebut. Yang terakhir adalah huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf atau 2 huruf vokal yang digabungkan dan itu masuk ke dalam sebuah kata. Saya juga akan menjelaskan tentang penulisan huruf ejaan. Penulisan huruf ejaan di sini ada beberapa cara. Yaitu pertama adalah huruf kapital. Sebagaimana yang kita tahu, huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan di dalam sebuah kata. Biasa huruf kapital ini juga biasa digunakan untuk nama tempat, nama diri, atau lain-lain. Ada juga di sini adalah huruf miring. Sebagaimana yang kita tahu adalah huruf miring digunakan sebagaimana untuk menjelaskan suatu hal yang ada dalam bacaan. Lebih tepatnya lebih ditekankan ke dalam kata tersebut. Itu biasa kata tersebut akan dibiringkan. Ada pula penulisan huruf tebal. Penulisan huruf tebal ini juga lebih sama pengertiannya sebagaimana huruf miring, karena dia akan lebih agar orang pembaca itu lebih fokus ke dalam kata tersebut atau bacaan tersebut. Juga saya akan mengajarkan bagaimana tentang penulisan nama diri. Sebagaimana yang Anda tahu adalah nama kita harus menggunakan kapital, huruf kapital di awal. Sebagaimana nama saya Anjani, saya harus menulisnya sebagai A besar, Anjani yang lainnya Anjaninya itu kecil. Jadi penulisan nama diri seperti itu. Ada pula penulisan nama gelar. Yang sebagaimana kita tahu, jika nama gelar harus ditulis dengan huruf kapital di awal, yaitu seperti S, S-nya S besar, habis itu titik, sehabis titik pasti ketemu huruf besar lagi, dan habis itu huruf kecil, seperti contohnya S titik PD, seperti itu. Di sini, ini materi terakhir saya, yaitu penulisan kata. Penulisan kata di sini ada 5. Yaitu yang pertama adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu ada 3. Yang pertama adalah berimbuhan di awalan, akhiran, dan awalan-akhiran. Contohnya adalah meng, ber, me, seperti itu. Dan yang kedua adalah bentuk terikat. Bentuk terikat adalah kata yang harusnya digabung. Sebagaimana yang sering ada kesalahan yaitu penulisan antar kota. Antar kota di sini dia tidak perlu dikasih spasi, karena jika misalnya kalian memberi spasi, maknanya akan berbeda. Yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang di sini ada 2, yaitu kata ulang sama dan kata ulang yang berbeda.
Kata ulang sama yaitu kalimat yang diulang tetapi dia tetap sama, dan yang tidak sama yaitu contohnya seperti mondar mandir. Nah, itu adalah kata ulang yang tidak sama. Ini keempat yaitu kata gabungan. Kata gabungan sendiri yaitu kata majemuk. Biasa ini sering menimbulkan pengertian yang salah jika tidak ditekankan. Harus ada tanda hubung supaya orang-orang lebih mengerti tentang kata gabungan. Yang terakhir adalah kata ganti atau yang biasa disebut pronomina. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Angelita Pramudita. Back to you. Thank you.